Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah menjadi kata yang harus kita ucapkan sebagai wujud syukur atas karunia nikmat yang tak terkira yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang telah kita terima harus kita manfaatkan dan kita syukuri dengan cara yang baik. Untuk hal-hal yang baik sehingga kita akan selalu mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Di antara cara yang baik dalam memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan untuk hal-hal yang mampu untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita berupa menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman, dan tentram dalam kehidupan bersama. Selain keutamaan orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berilmu, yang juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki posisi yang sama dengan orang-orang yang beriman. Terlebih ilmu agama yang menjadi kunci segala kebaikan. Wajib kita pelajari untuk menyempurnakan agama dan amal ibadah kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib setiap muslim. Dari hadis ini, kita menyadari bahwa hukum mencari ilmu adalah fardu ain dan merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menuntut ilmu menjadi sebuah ibadah bagi kita semua. Dan ketika melaksanakannya, kita mendapatkan dua keutamaan, yaitu kita akan mendapatkan pahala karena telah melakukan ibadah, dan yang kedua, kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari. Teman-teman, belajar atau menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah ibadah yang tidak kenal waktu. Dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita harus tetap melakukannya. Kita tidak diperbolehkan berpuas diri terhadap kemampuan dan pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu agama. Kita tidak boleh berpuas hanya dengan bermodalkan hafalan saja. Kemudian juga tidak diperbolehkan merasa paling baik dalam menjalankan ibadah dan paling tahu tentang ilmu agama yang sangat luas ini. Kita perlu prihatin, fenomena-fenomena di era digital seperti saat ini banyak ditemukan di media sosial atau di kehidupan kita sehari-hari. Orang yang puas dan merasa paling memahami ilmu-ilmu agama walaupun hanya belajar dalam waktu yang sangat singkat dan melalui internet. Mereka belajar agama bukan dari ahlinya. Padahal dalam menuntut ilmu dibutuhkan syarat yang tidak sedikit. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Al-Zarnuji disebutkan bahwa ada 6 hal yang menjadi syarat dalam mencari ilmu. Hal ini terangkum dalam 2 bait syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'un bika an majmu'iha bibayani zukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Dalam bait syair disebutkan, syarat pertama seorang dalam menuntut ilmu adalah kecerdasan. Kecerdasan ini mencakup akhlak, akal, emosi, di mana kecerdasan akhlak lebih diutamakan agar ilmu dapat dipahami dengan baik. Kemudian syarat yang kedua adalah bersungguh-sungguh,
yakni dengan memiliki tekad kuat dan tidak gampang putus asa dalam menimba ilmu. Selanjutnya, syarat ketiga adalah bersabar. Dalam menjalani proses menuntut ilmu, kita harus sabar dalam menghadapi cobaan dan gangguan yang ada. Kemudian syarat yang keempat adalah harus siap mengeluarkan modal atau biaya. Perlu kita ketahui bahwa setiap perjuangan pasti ada pengorbanan termasuk mencari ilmu. Jangan berharap ilmu yang berkualitas dan bermanfaat jika kita tidak mau berkorban dengan mengeluarkan biaya untuk kebutuhan ilmu yang sedang kita cari. Kemudian syarat yang kelima adalah mengikuti petunjuk guru. Hal ini artinya kita tidak boleh belajar tanpa guru, khususnya belajar agama. Dalam mempelajari sesuatu, kita harus mencari seseorang yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Silsilah atau sanad ilmu dari guru juga penting untuk diperhatikan, karena jika kita belajar pada orang yang tidak memiliki silsilah atau sanad, kita akan mendapatkan ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya. Dengan ilmu yang benar, guru akan memberikan bimbingan serta koreksi jika kita melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya, untuk syarat yang terakhir atau syarat keenam adalah seseorang dalam menuntut ilmu harus menempuh waktu yang lama, tidak instan, tidak semudah untuk membalikan telapak tangan. Sesuai kata bijak bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang harus dilakukan seseorang dari lahir ke dunia hingga meninggal dunia, yang bunyinya seperti ini: At-tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Teman-teman, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban sekaligus ibadah yang harus dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dipenuhi. Tidak gampang usaha dalam mencari ilmu, namun tidak boleh pula putus asa untuk mendapatkannya. Imam Syafi'i berpesan untuk kita semua, yaitu jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.